Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jawa Timur dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam Jatim News Today untuk edisi update COVID-19. Nanti kita punya kesempatan untuk bergabung bersama dengan 4 reporter ya, dari Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Martika Kota Blitar, dan juga Suara Madiun. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat, untuk informasi pertama akan disampaikan Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Kali ini upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan oleh DWP Kabupaten Sidoarjo. Tersambung via Zoom bersama dengan Karina Putri. Silahkan dengan laporannya, Karin. Iya, baik. Sendiri dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur, proses pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini terus dilakukan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo usai melaksanakan Muskap yang keempat secara virtual di ruang CUC Dinas Kominfo Sidoarjo Selasa 3 November 2020. Organisasi tersebut mengadakan webinar dengan tema peran DWP Kabupaten Sidoarjo di masa pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Abdullah Segaf Al-Hadad, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, yang juga menghadiri acara tersebut sebagai narasumber. Endang Ahmad Zaini, Ketua DWP Kabupaten Sidoarjo, mengatakan webinar terkait COVID-19 dilakukan agar anggotanya lebih paham tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Melalui kegiatan seperti ini, dirinya berharap anggotanya akan terus berupaya mencegah penyebaran COVID-19. Ia juga mengatakan masyarakat tidak boleh lengah terhadap upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Masyarakat diharapkan selalu mentaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 seperti memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, serta menjaga jarak. Perilaku tersebut dimintanya untuk selalu diterapkan di masa pandemi COVID-19. Mulai dari keluarga sampai di lingkungannya juga harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Endang juga mengatakan DWP Kabupaten Sidoarjo akan terus mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 juga dilakukan DWP Kabupaten Sidoarjo dengan cara pembagian masker. Seluruh anggotanya di tingkat pengurus DWP, unsur pelaksana di masing-masing OPD dihimbau melakukan hal yang sama karena hal tersebut tidak lain untuk menjaga penularan virus COVID-19 agar tidak terjadi. Demikian, saya Karina Putri, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Karin. Selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar. Kali ini bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar yang melaporkan hingga awal November ada total 6 puskesmas di Kabupaten Blitar yang pernah ditutup sementara. Selengkapnya bersama dengan Risma Erina. Masih tersambung via Zoom, silakan dengan laporannya. Ya baik, langkah cepat dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar untuk mencegah penyebaran COVID-19 termasuk di lingkungan kesehatan dalam hal ini puskesmas. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Christine Indrawati mengatakan hingga kini tercatat ada 6 puskesmas yang pernah ditutup sementara karena ada petugas yang terkonfirmasi positif COVID-19, yaitu Welingi, Wates, Seloporo, Senen Kulon, Ponggok, dan terakhir adalah Puskesmas Talun yang harus ditutup hingga Rabu 4 November 2020. Penutupan puskesmas sendiri merupakan upaya cepat yang bisa dilakukan ketika ada petugas yang positif corona. Selama beberapa hari ditutup, di puskesmas akan dilakukan general cleaning, sehingga saat dibuka kembali harus benar-benar steril, mengingat puskesmas merupakan layanan publik yang melibatkan banyak orang. Christine memastikan semua puskesmas ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti wajib memakai masker bagi petugas maupun pasien dan pengunjung, menyediakan tempat cuci tangan hingga mengatur jarak. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina atas laporannya. Selanjutnya kita ke Kota Blitar. Kali ini bersama dengan Afik Rahardian yang melaporkan hasil tracking dan testing 3 November 2020 ditemukan 16 kontak erat baru COVID-19 di Kota Blitar.
Selengkapnya bersama dengan Afik Rardian dari Mahardika Kota Blitar. Silakan dengan laporannya, Afik. Sobat, perkembangan COVID-19 hingga 3 November 2020 ditemukan sebanyak 16 kontak erat COVID-19. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Didik Jumianto, Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika. Didik mengatakan, sesuai dengan hasil tracing dan testing yang dilakukan tim Satgas COVID-19 Kota Blitar, ditemukan sebanyak 16 orang kontak erat. Di antaranya seorang laki-laki berusia 27 tahun asal Kelurahan Karangsari. Selanjutnya sebanyak 4 orang kontak erat kasus konfirmasi dari Kabupaten Tuban, serta sebanyak 11 orang tenaga kesehatan kontak erat kasus konfirmasi asal Kabupaten Blitar. Ke-16 orang ini tengah melakukan isolasi mandiri di rumah. Didik berharap 16 orang ini tidak positif COVID-19 sehingga angka konfirmasi di Kota Blitar tidak bertambah lagi. Pihaknya berharap warga Kota Blitar terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19, tujuannya untuk menekan penyebaran di Kota Blitar. Itu hasil tracing dan testing pada tanggal 3 November ini ada 16 orang kontak erat ya. Hingga saat ini sobat, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 187 orang. Rinciannya 1 orang berada di rumah sakit rujukan COVID-19, 1 orang melakukan isolasi mandiri, 9 orang berada di gedung isolasi, 9 orang meninggal dunia, dan sebanyak 167 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih Afik atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Madiun ya. Ada Amanda dari Suara Madiun yang melaporkan tambahan kasus positif di Kota Madiun didominasi penularan akibat perjalanan luar kota. Selengkapnya bersama dengan Amanda dari Suara Madiun. Silahkan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, pelaku perjalanan keluar kota dan kontak erat memang perlu meningkatkan kewaspadaannya terhadap COVID-19. Pasalnya, dari situlah mereka berpotensi tertular. Kembali, kasus konfirmasi di Kota Madiun bertambah, berangkat dari perjalanan keluar kota karena urusan pekerjaan dan 1 kasus lain dari kontak erat kasus sebelumnya. WH 46 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Mojorejo, menjadi kasus konfirmasi nomor 162. Riwayat sebelumnya, WH melakukan tugas kedinasan selama 1 bulan ke Mojokerto. Selama kegiatan, banyak rekannya yang sakit dan didiagnosa COVID-19. Usai bertugas akhir bulan lalu, WH beserta keluarga melakukan rapid test dan hasil rapid WH reaktif. Sedang anggota keluarga lainnya non-reaktif. WH melakukan rapid ulang beberapa hari kemudian dengan hasil non-reaktif. Swab test tetap dilakukan dan WH dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Yang bersangkutan dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kabupaten Madiun untuk menjalani isolasi. 1 kasus lain nomor 163 berinisial DFS, 28 tahun berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Sogaten. DFS merupakan kontak erat kasus konfirmasi nomor 125 sehingga swab dilakukan dan hasilnya negatif. Namun, muncul keluhan kehilangan indera penciuman dan perasa saat itu. Akhir bulan lalu, DFS melakukan rapid test sebagai persyaratan perjalanan ke Kalimantan dan didapati hasilnya reaktif. Kembali swab test dilakukan dan hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19. DFS menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Madiun saat ini. Sebagai informasi, kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun menjadi 163 orang, dengan 141 diantaranya telah sembuh, 11 orang masih dalam perawatan, dan 8 orang meninggal dunia. Amanda, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Amanda atas laporannya yang sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam Jatim News Today untuk edisi 4 November 2020. Saya Billy Patopoy juga harus pamit undur diri. Tadi kita sudah bersama dengan 4 reporter dari Suara Sidoarjo, Persada FM Kabupaten Blitar, Suara Madiun, dan juga Mahardika FM Kota Blitar yang juga bisa Anda dengarkan untuk Jatim News Today setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11:05. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.